Meningkatnya angka pasien COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat membuat ketersediaan ruang perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan penuh. Bahkan ada rumah sakit yang menolak karena tidak mampu lagi menampung pasien. Tingkat keterisian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kasbuloh Abdul Majid Kota Bekasi mencapai 120%. Tenda darurat pun didirikan di depan ruangan instalasi gawat darurat untuk penampungan sejumlah pasien yang harus mendapatkan perawatan. Tidak ketersediaan ruangan perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan, warga terpaksa harus menunggu lama di IGD. Saya masuk sini jam setengah 2. Jam setengah 2 malam? Setengah 2 malam. Udah dapat ruangan? Belum, masih di UGD. Penuh, Bu? Penuh. Dokter bilang ada 130 pasien COVID nunggu ruangan. Oh, nunggu ruangan. Saya dari jam 9 malam sampai jam 1 muter di Bekasi ini. 8 rumah sakit penuh semua. Oh, penuh semua. UGD-nya nggak ada, nggak terima. Tingginya tingkat keterisian RSUD Kota Bekasi ini mulai terjadi pasca Lebaran 2021. Untuk pasien yang tidak memiliki komorbid akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Sudah ada rekan kami Revika Sibarani di RSUD Kota Bekasi. Revika, barangkali Anda bisa menjelaskan seberapa mengkhawatirkan keadaan di sana sampai pada akhirnya ada tenda darurat untuk pasien COVID? Ya, Abraham dan pemirsa, benar bahwa ketersediaan dari ruangan atau tempat tidur bagi pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi ini hingga saat ini telah penuh. Data yang kami peroleh dari 351 ketersediaan tempat tidur yang disediakan khusus untuk pasien COVID-19, ini sudah terdaftar sebanyak 353 pasien, itu artinya sudah melebihi kapasitas yang ada, sehingga Selasa malam kemarin akhirnya pihak dari rumah sakit mengambil langkah untuk akhirnya membangun tenda triase, tepatnya ada di belakang saya. Ini merupakan tenda khusus untuk screening awal ataupun nantinya akan dilakukan tes PCR bagi pasien yang baru datang begitu. Dan data yang kami peroleh pula untuk sore ini hingga sore hari ini setidaknya sudah terdapat 29 pasien yang dirawat begitu di tenda triase dan 7 orang diantaranya ini sudah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sudah langsung dibawa ke ruangan khusus yang ada di RSUD Kota Bekasi. Berdasarkan data yang kami peroleh, dibangunnya tenda triase yang ada di belakang saya ini lantaran di ruang instalasi gawat darurat atau IGD dari RSUD Kota Bekasi ini sudah dialihfungsikan sebagai ruang isolasi pasien COVID-19, mengingat hari lepas hari jumlah pasien ini terus bertambah kian hari dan makin membludak, sehingga akhirnya dari pihak rumah sakit mengambil langkah dengan cepat untuk membangun tenda triase, di mana sampai saat ini sudah ada 30 tempat tidur yang disediakan begitu bagi pasien yang nantinya masih menunggu hasil dari tes PCR-nya keluar begitu sebelum akhirnya nanti berpindah ke area atau ruangan dalam dari RSUD Kota Bekasi. Berdasarkan data yang kami peroleh juga, ini selain dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, masih ada sejumlah rumah sakit lainnya di Kota Bekasi yang juga mengalami kondisi yang serupa begitu, sehingga data dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk ketersediaan ruang isolasi ataupun tempat tidur bagi para pasien COVID-19 di rumah sakit yang ada di Kota Bekasi sudah melebihi 80%. Abraham. Revika, dengan kondisi yang sedemikian rupa, bagaimana nasib pasien yang berdatangan ke rumah sakit yang dimaksud? Ya, Abraham, dengan kedatangan dari para pasien yang terus datang setiap harinya, ini dari pihak rumah sakit tadi sempat berbincang dengan kami dan dikatakan sebagai rumah sakit milik pemerintah, ini pihak rumah sakit RSUD ini tidak akan menolak atau artinya akan menerima setiap pasien yang datang, dengan nantinya akan disiasati ruangan-ruangan yang lain yang ada di RSUD akan dialihfungsikan juga untuk menjadi ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Abraham. Terima kasih Revika Sibarani, laporan Anda langsung dari RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, di tengah lonjakan kasus COVID-19, pemerintah bersikeras menerapkan PPKM Mikro dan bukan lockdown. Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas. Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro?
Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro, optimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan. Tidak hanya okupansi rumah sakit saja yang menjadi kendala dalam penanganan COVID-19, sejumlah rumah sakit juga mengalami kelangkaan oksigen. Antrean pasien masih terjadi di sejumlah rumah sakit di Pati, Jawa Tengah. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo. Ketersediaan ruang perawatan yang sudah tidak mencukupi berdampak pada sebagian pasien yang harus dirawat di selasar rumah sakit. Selain tingkat keterisian tempat tidur yang tinggi, kondisi ini semakin parah dengan minimnya ketersediaan tabung oksigen. Padahal keberadaan tabung oksigen ini sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19. Keadaan semakin parah dengan banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar virus corona. Memang beberapa hari ini ada keterlambatan. Bahkan ini tadi perjalanan saya juga menghubungi pihak salah satu vendor agar tidak terlambat. Karena kalau terlambat sama saja akan menjadi presiden yang tidak baik. Kenapa? Orang kena COVID itu terapinya adalah dari oksigen. Sementara di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, nyawa pasien COVID-19 tidak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban meninggal dalam mobil ambulans yang membawanya dari Puskesmas Cigereng dan dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Pihak rumah sakit menyatakan kondisi pasien sudah memburuk saat dirujuk. Dengan persetujuan keluarga, dilakukan pemulasaran jenazah sesuai protokol COVID-19. Hari ini kasus harian COVID-19 pecah rekor dengan tembus 15.308 orang. Lantas bagaimana tenaga kesehatan menyikapi lonjakan kasus ini dan benarkah rasa abai masyarakat masih menjadi pemantik lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia? Sudah hadir bersama kami Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Lia Partakusuma, dan juga Diki Pelupesi, psikolog sosial Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Pak Diki, Bu Lia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, saya ke Bu Lia terlebih dahulu. Bu Lia, oksigen disebutkan langka, rumah sakit terisi penuh, pasien terus berdatangan. Demi alasan kemanusiaan ini tidak bisa ditolak. Seberapa mengkhawatirkan keadaannya, Bu Lia? Ya, kalau dari data ya yang ada hari ini baru saja kasus baru itu ada sekitar 15.308 kasus baru dengan kasus aktifnya sebesar 7.838. Sementara yang sembuh 7.167, artinya masih banyak orang yang harus dirawat di rumah sakit. Dan kalau kita lihat kasus ini sudah demikian mengkhawatirkan karena kebanyakan mereka datang dalam kondisi sedang dan berat ya. Jadi artinya bukan seperti dulu, di mana waktu awal-awal mereka banyak yang masuk dengan kasus dengan ringan. Nah ini yang mengkhawatirkan kita karena kalau untuk kasus yang berat, pada umumnya mereka akan membutuhkan oksigen. Nah oksigen ini memang
tidak mudah karena oksigen ini kan harus disiapkan sebelumnya. Kalau rumah sakitnya memang mempunyai oksigen sentral, maka ini sudah tersedia karena sudah ada tempatnya dan instalasinya. Tapi kalau bentuknya tabung, seperti kita lihat di IGD, itu kan harus diambil atau harus diperoleh dengan menukar tabung yang kosong dengan tabung yang isi misalnya. Nah itu yang mungkin menyebabkan kelangkaan karena membutuhkan waktu. Oke, Bu Lia, yang jelas pasien tidak mau tahu atau barangkali tidak perlu tahu alasan-alasan yang dimaksud. Yang mereka mau tahu adalah mereka dapat ruangan, itu saja. Bagaimana kemudian rumah sakit menjelaskan kondisi sesungguhnya perawatan yang mereka harus berikan kepada pasien yang membutuhkan? Ya, saat ini kalau dilihat bahwa jumlah pasien yang masuk, yang ingin masuk, dibanding dengan jumlah pasien yang harus keluar, itu kan lebih sedikit yang keluar daripada yang masuk. Nah, kalau sebuah rumah sakit mempunyai keterbatasan tempat tidur, kemudian sudah ditambah 30%, kemudian 40%, bahkan sekarang ada yang diminta sampai 70% dari tempat tidurnya adalah untuk COVID, dan ada yang 100% harus di-switch menjadi rumah sakit COVID. Nah, apabila tempat tidur tidak ada, itu tentu akan menjadi kesulitan buat rumah sakit untuk bisa menerima pasien tersebut. Dan akhirnya mungkin perawatannya hanya bisa dilakukan di instalasi gawat darurat atau di tenda mungkin yang disediakan. Dan hal terakhir yang kita harapkan terjadi adalah bahwa klaster kembali menjalar, menularkan kepada tenaga-tenaga medis sehingga mereka juga terancam begitu. Bagaimana keadaan tenaga medis, kesanggupan mereka untuk mengantisipasi keadaan ini? Ya, memang betul. Terus terang hari-hari terakhir ini banyak sekali tenaga kesehatan yang ternyata terpapar dengan COVID-19 walaupun mereka sudah divaksinasi. Mungkin harapan kita adalah bahwa walaupun mereka terpapar, tapi mereka bisa lebih cepat pulih, mengingat mereka sudah divaksin gitu. Dan mungkin kami juga mohon kepada masyarakat, istilah tidak mau tahu itu nggak mungkin bisa terus-terusan disampaikan begitu, karena kami rumah sakit itu juga tidak bisa menolong kalau tidak ada fasilitas. Nah itu mohon pengertiannya, dan mungkin kalau tadi saya lihat bahwa ada yang marah, ada yang misalnya seperti tidak terima, itu mohon dipahami bahwa memang itulah yang kami bisa berikan saat ini. Oke, saya ke Pak Diki. Pak Diki, dari apa yang digambarkan oleh Bu Lia, sedikit banyak kita tahu pasti bahwa COVID bukan isapan jempol belaka. Ancaman dan bahayanya ini benar-benar nyata. Bagaimana menjelaskan keadaan ini kepada masyarakat kita saat ini? Ya, jadi ini penjelasan sederhana bahwa transmisi virus ini terjadi itu karena ada pergerakan, ada mobilitas. Ya. Ini hal yang paling sederhana, bahwa virus itu kemudian menyebar ketika manusia bergerak, ketika melakukan mobilitas. Itu prinsip yang pertama. Nah, yang kedua adalah berarti kita membacanya adalah terjadi mobilitas yang masif ya akhir-akhir ini. Dan itu kita bisa lihat sama-sama faktanya gitu ya. Kita bisa lihat pada saat menjelang Idul Fitri gitu ya, memang kemudian ada pergerakan mobilitas orang mudik, tapi juga ada pergerakan mobilitas orang belanja, ada pergerakan mobilitas orang kemudian rekreasi ya. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi mobilitas yang masif, dan ini bisa kita bandingkan ya di puncak yang sebelumnya, puncak kasus yang sebelumnya itu kan Februari. Sementara kita tahu Indonesia itu secara resmi menyatakan COVID-19 itu menjadi pandemi bulan Maret. Jadi dalam 11 bulan itu kita mencapai puncak Februari. Nah, 4 bulan ini artinya masif sekali. Iya. Pergerakan ini. Ya, menyambung sedikit soal mobilisasi yang Anda sebutkan. Kan sudah ada aturannya dan ada regulator pemerintah di sana hadir begitu. Namun kenyataannya aturan tetap ditabrak begitu saja oleh masyarakat. Apa yang menjadi faktor penyebab utama di sini? Ada beberapa. Yang pertama kita lihat bahwa pandemi ini kan sudah kita alami, berarti kalau sampai bulan ini 14 bulan, 15 bulan ya. Tentu saja kita melihat ada faktor kebosanan, ada faktor kelelahan secara fisik jenuh, ya? Juga secara mental, secara psikologis jenuh, betul ya. Yang itu kemudian berbarengan dengan momen kemarin ada kesempatan untuk orang kemudian melakukan pergerakan ya. Dan sayangnya memang menurut saya ketika kita heboh membicarakan kontroversi soal mudik, itu kita melihat bahwa menurut saya ini ada faktor ya, warga melakukan perjalanan, melakukan mobilitas itu, tetapi kemudian juga
antara kebijakan dan implementasi dan pengawasan kebijakan itu kemudian kurang mampu atau tidak mampu ya untuk kemudian menjaga masyarakat tidak melakukan mobilitas ini. Jadi menurut saya ini menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder ya. Kita tanggung. Betul. Ya, betul. Ya, saya terakhir ke Bu Lia. Bu Lia, betulkah selain bahwa menghadapi penyakitnya, rumah sakit rujukan juga berhadapan dengan menunggaknya utang penanganan COVID dari negara? Anda barangkali bisa menjelaskan, disebutkan per bulan Januari rumah sakit harus dibayarkan 1 triliun namun menunggak. Bahkan di hari yang sama hari ini Pak Wali Kota Bekasi menyebutkan RSUD Bekasi bisa bangkrut, 81 miliar belum dibayarkan. Kasus untuk masalah keuangan ini memang dimulai tahun 2020. Memang 2020 ini ada beberapa yang klaim yang istilahnya kita sebut sebagai dispute. Dispute itu adalah sesuatu yang belum disetujui untuk masalah administrasinya. Ini yang sedang ditunggu untuk 2020. Untuk 2021 sebetulnya klaim ini kebanyakan rumah sakit sudah cair, terutama di rumah sakit swasta. Ya, itu yang tapi masih ada memang yang belum. Jadi kita sedang mengusahakan agar kita bisa bertemu dan meluruskan mana-mana yang memang kelengkapannya memang belum lengkap dan kita berharap bahwa setelah lengkap kita minta adanya pencairan segera. Oke, sedikit saja bahwa tudingan rumah sakit meng-COVID-kan pasien itu tidak benar adanya? Ya, karena menurut saya yang meng-COVID-kan itu adalah oknum. Karena prosedur untuk mengklaim dan sebagainya itu tidak mudah. Jadi seperti kita ketahui bahwa seperti sekarang banyak sekali administrasi yang dibutuhkan. Jadi kita berharap masyarakat percayalah pada rumah sakit bahwa kita ingin menolong Anda gitu. Bukan maksudnya untuk membuat Anda menjadi tambah parah atau bahkan meng-COVID-kan Anda. Itu yang mohon dapat dipercaya oleh masyarakat. Sayang sekali waktu kita terbatas. Bu Lia Partakusama, Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, terima kasih sudah hadir bersama kami, dan juga Pak Diki Pelupesi, psikolog sosial UI. Terima kasih atas waktu Anda. Kiranya masyarakat mendapatkan sesuatu dari apa yang kita bahas hari ini. Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita hamil yang jasadnya dikubur di tangki septik ditangkap. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.